visi, persamaan pandangan, dan saya persilakan Mas Budiman untuk. Oh iya. Ya, silakan. Terima kasih teman-teman wartawan sudah nunggu. Saya ini baru pertama ke kantor Kertanegara ini. Terakhir saya bertemu Pak Prabowo di Menhan, ya di kantor Menhan. Waktu itu berbicara tentang teknologi pertahanan. Tapi kali ini saya memang bertemu beliau karena saya merasa bahwa bangsa ini butuh persatuan kaum nasionalis. Butuh saling mendukung. Butuh kebersamaan karena Indonesia 2024 ke sana, Indonesia harus dijaga bareng. Saya mengapresiasi dan merasa bahwa Pak Prabowo itu mewakili satu cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya dalam pengertian satu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global, karena perang itu biasanya butuh pemikiran dari dua tipe orang. Satu intelijen, satu aktivis. Karena kalau ada orang politik latar belakangnya intelijen atau tentara atau latar belakang aktivis, kedua jenis orang itu biasanya mampu berbicara hal-hal strategis secara komprehensif. Pengalaman hidup mereka di masa muda itu selalu bergelut dengan hidup dan mati. Mereka berpikir bagaimana aku selamat tapi cita-cita tercapai. Tapi bukan untuk kepentingan diri. Selalu bicara pengorbanan dengan resiko-resiko yang paling tinggi. Nah ketika kami kemudian, saya mantan aktivis, Pak Prabowo mantan tentara elit gitu ya. Kita pernah berhadapan Pak ya. Kita dulu pernah. ya. Tapi kami meskipun waktu itu di zaman Orde Baru ada di posisi berbeda, tapi kami mempertaruhkan nyawa dan kehormatan cita-cita. Ketika sekarang sudah demokrasi, ketika sekarang situasi sudah lebih baik bagi bangsa ini untuk saling dewasa membicarakan perbedaan-perbedaan, maka kita mengenang masa lalu sebagai masa lalu dan masa depan bukan untuk kami berdua tapi untuk bangsa. Karena itu saya mengapresiasi, saya mengajak Pak Prabowo, ayo jalan terus, mudah-mudahan kita memberikan dukungan agar orang-orang terbaik bangsa ini seperti Pak Prabowo tidak terus diganduli masa lalu. Ya, saya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan beliau, tadi bertemu dalam cara pandang, ini bangsa harus diselamatkan, demokrasi harus diselamatkan, menghadapi krisis perang, menghadapi krisis teknologi, krisis kesehatan, situasi dunia terus berubah, kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, paham geopolitik, paham sejarah. Karena Indonesia adalah kapal besar, bukan panggung entertainment saja. Saya kira itu ya Pak Prabowo. Baik, terima kasih Mas Budiman. Tidak salah ya apa yang saya sampaikan ini? Tidak salah, hanya saya sedikit menyempurnakan. Monggo, siap. Kita memang pernah berhadapan, ya. Tapi yang membedakan kita, yang membuat kita berhadapan dulu, suatu keadaan. Suatu kondisi, suatu sistem. Ternyata kenyataan adalah bahwa kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sama. Bahwa Mas Budiman punya cita-cita memperjuangkan kesejahteraan rakyat, keadilan rakyat, kemakmuran bangsa. Bahwa kita berhadapan bukan karena kita ingin berhadapan, situasi membuat begitu, tetapi alhamdulillah dengan waktu kita dulu juga
berangkat tahun ya, kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira demikian. Iya, iya. Ya. Dan saya sangat ternyata banyak pemikiran kita yang sama. Ya, bahwa di tengah keadaan global seperti ini, oleh cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang berat, kita menghadapi kondisi naik di seluruh dunia, membuat harga pupuk naik di seluruh dunia. Ya, jadi kita sudah menjadi bumi yang kapal besar Indonesia, negara besar seperti Indonesia perlu suatu persatuan, dan persatuan ini tidak boleh dianggap enteng. Ya, jadi itu yang saya hargai. Kita banyak pemikiran yang bersama dan kita bertekad untuk menjalin hubungan ini terus-menerus, komunikasi terus-menerus, dan bahwa apapun ya perhelatan politik, bahwa kita harus melaksanakan tugas konstitusi, harus melaksanakan kompetisi, tapi kompetisi kita harus kompetisi di antara saudara. Kompetisi kita harus kompetisi kekeluargaan. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Ini kepentingan rakyat kita. Rakyat kita harus kita jaga masa depannya. Kita harus meraih kesejahteraan rakyat, kemakmuran, keadilan. Ini harus kita raih, dan ini harus dengan suatu kerukunan dan kebersamaan. Saya kira demikian ya, bahwa kita ada tadi teman saya mengatakan mungkin kita bertanding untuk bersanding. Ya, kita bagaimanapun pertandingan ujungnya kita harus rukun kerjasama. Saya kira itu, Mas Budiman ya. Terima kasih. Saya memberikan apresiasi, Pak. Suatu kesimpulan kita demikian kan? Siap, Pak. Ya, Saya berharap Pak Prabowo sehat, teruskan tugas. Ya. Untuk teruskan tugas, dan saya ingin orang Indonesia layak untuk dapat orang terbaik, salah satunya Pak Prabowo. Ya. Mudah-mudahan kami percaya bahwa sisa usia saya, sisa usia Pak Prabowo, Pancasila ini terlalu mulia, 5 sila ini terlalu mulia. Tidaknya kalau sisa usia saya, Pak Prabowo dan teman-teman di sini ini bisa mewujudkan persatuan Indonesia untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Minimal 2 sila itulah persatuan Indonesia untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Saya pikir saya akan mengenang masa-masa lalu saya, dan Pak Prabowo akan mengenang masa lalu Pak Prabowo dengan manis. Ya, apapun itu kita berhutang pada masa depan, bukan berhutang pada masa lalu. Terima kasih. Tapi kita bertekad 5 sila harus kita perjuangkan. Ya, betul. Ya. Jadi itu, terima kasih Mas Budiman, terima kasih ya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.